Kepada para pemirsa yang saya hormati, perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Siang Kangin yang terletak di Banjar Tampuagan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dan saat ini saya sedang berada di tengah jalan yang membelah dua buah setra, yaitu setra Tampuagan, dan ini adalah Pura Prajapati Setra Tampuagan, yang mana jalan ini merupakan jalan yang membagi setra menjadi dua, dan di sini banyak sekali ditumbuhi oleh pohon kelapa, dan setra ini pun cukup luas dan terdapat linggih di sepanjang perjalanan yang saya lalui. Dan sebentar lagi akan bertemu dengan sebuah pertigaan, namun di pertigaan itu lurus menuju ke Banjar Tampuagan. Dan kembali melewati jalan yang mana di sebelah kiri kanan jalan masih berupa istilah Bali berupa tebo atau perkebunan. Dan saat ini saya sudah mulai memasuki jalan yang nantinya akan menuju ke Pura Siang Kangin yang masih berupa jalan bebatuan. Mungkin dulu pernah diaspal, namun saat ini sudah rusak sehingga saat mengendarai motor sedikit berguncang karena banyak lubang pada jalan ini, dan juga terdapat rumah penduduk yang saya lalui ketika menuju ke Pura Siang Kangin. Adapun Pura Siang Kangin ini adalah berhubungan dengan Tabik Pekulun Sugro Pekulun. Dalam lontar dituliskan Putra Ide Betara dalam Tarukan yang bernama Dewa Bagus Darmo atau Idewo Gede Muter, di mana diceritakan dalam babat beliau gugur di tempat ini ketika bertempur melawan musuh untuk memenuhi janji beliau kepada sang ayah dan membela adik-adik beliau. Dan ini adalah Pura Siang Kangin, yang mana di depan pura terdapat sebuah pohon beringin yang menutupi jalan atau gapura Candi Bentar masuk menuju ke Pura Siang Kangin. Namun saya tidak akan langsung menuju atau nangkil ke Pura Siang Kangin, melainkan terlebih dahulu saya akan menuju ke sebuah tempat, yaitu sebuah sungai, yang mana dalam babat diceritakan ketika beliau Idewo Bagus Darmo atau Idewo Gede Muter gugur dikeroyok dengan keris beracun, dan beliau pun gugur dan jasad beliau dibuang oleh musuh kepada sebuah sungai yang memiliki aliran air yang sangat deras dan sangat dalam. Dan dulu saya pernah datang ke sini, jalan untuk menuju sungai masih berupa tebing yang terjal, namun saat ini sudah dibuatkan jalan tangga sehingga akan memudahkan bagi pemeda untuk menuju ke tempat ini. Dan di sini juga sudah dibangun sebuah pura, yaitu Pura Beji atau Pura Petirtan, yang mana tentunya bisa dipakai untuk tempat melukat. Dan inilah keadaan pura di bawah jika dilihat dari atas. Dan di sisi kanan dari terlihat tebing yang cukup terjal yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan tanaman semak. Dan di sini di tangga turun dihiasi dengan pot-pot yang menambah keindahan dari tempat atau petitan ini. Dan saat saya datang ada seekor anjing yang terus menggonggong, namun tidaklah menggigit, mungkin karena belum kenal sehingga dia juga bingung kok kenapa ada orang datang sendiri ke tempat ini. Dan saya akan lanjutkan untuk turun ke bawah untuk melihat keadaan beji atau petitan yang ada di sini. Menuruni beberapa anak tangga lagi saya akan sampai ke bagian bawah, yaitu di Pura Beji. Dan ketika datang memang keadaan di sini sangat sepi, tidak ada seorang pun yang sedang tangkil ataupun melakukan aktivitas.
Dan ini adalah pura beji yang ada di tempat ini yang terlihat sangat indah. Di antara dua tebing dan aliran sungai, di pinggir sebuah aliran sungai, dan ini adalah sebuah tugu yang berisikan atau dipasang bendera merah putih, dan terdapat banyak pancoran air di tempat ini dan berisi tulisan Pura Telaga Sari, dan dipasang kedung serta kober serta banyak kendi-kendi yang merupakan tempat penampungan air yang nantinya bisa dipergunakan sebagai tirta. Dan ini tulisan Pura Telaga Sari yang merupakan piyogan Ida Betara Sakti Bujangga Desa Adat Ampuaga. Dan inilah tangga naik yang sudah saya lalui, dan di tugu ini tertulis Tugu Perjuangan. Namun saya tidak mengetahui maksud dari Tugu Perjuangan. Dan ini adalah aliran air yang ada di tempat ini yang memiliki air yang sangat jernih dan aliran air yang cukup deras di antara bebatuan. Dan saat ini saat saya datang adalah di musim kemarau, tentunya di saat musim penghujan debit air tentunya lebih deras. Di sebelah dari Pura Telaga Sari terdapat lagi tulisan yaitu Siwo Bulakan Telaga Mas Payogan Bataro Anglurah Dewo Punggawa Sakti Kaler Kangin. Dan sini juga terdapat sebuah tulisan Danu Batur Tirto Mas Harum. Dan di depannya terdapat sebuah kolam kecil yang memiliki sebuah pancoran, dan di dalam kolam terdapat ikan hias. Dan saya juga terdapat tulisan dilarang mencuci tangan dan membasuh muka di kolam ini. Dan di sebelahnya lagi terdapat gedung berwarna putih dan berwarna kuning, serta terdapat patung, dan ada seorang wanita membawa jun. Dan ini ada tulisan yang bertuliskan Betara Sakti Mino Nagaraja. Dan di sebelahnya terdapat tetesan air, dan jun-jun yang diletakkan di sana mungkin dimanfaatkan ketika ada penangkilan yang tidak melakukan pengelukatan. Dan di ujung terdapat tedung yang berwarna putih dan merah, dan terdapat tempat pemujaan. Dan ini adalah tebing yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman meramat dan tanaman perdu, dan suara air yang mengalir sangat keras. Dan nanti saya akan melakukan persembahyangan di Pura Telaga Sari sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke jalan semula, yaitu menuju ke Pura Siangkangi. Dan kembali lagi saya menikmati keadaan alam yang ada di sini yang sangat indah dan damai, namun sangat sakral, dengan air yang sangat jernih. Dan di sini ada sebuah pinggir. Namun saya tidak akan ke sana karena tidak mengetahui keadaan sungai, kedalaman sungai, apalagi datang sendirian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saya cukup memperbesar gambar untuk mengambil gambar keadaan yang ada di bagian ujung dari petitan ini, yang mana di atasnya adalah tebing. Dan saya akan mempersiapkan sarana aturan yang hanya berupa celana sari dan harapan, dan akan melakukan persembahyangan di pura ini. Dan tak jemu-jemu saya melihat keadaan alam yang sangat indah dengan air yang jernih dan suasana magis yang tercipta dari keadaan alam yang ada di sini, dan tebing-tebing yang ditumbuhi oleh lumut. Setelah selesai melakukan persembahyangan, saya akan pamit untuk menuju ke Pura Siangkangi. Semoga saja dengan adanya video ini akan bisa memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa yang mungkin belum pernah datang ke tempat ini dan berkeinginan datang, agar memiliki sedikit informasi tentang keadaan beji pengelukatan Telaga Sari,
sehingga bisa mempersiapkan hal-hal yang harus dibawa. Dan sepertinya untuk melakukan pengelukatan sebaiknya menghubungi Dani Mangku yang bertugas di tempat ini. Namun di sini tidak dipasang nomor telepon sehingga saya tidak bisa memberikan informasi siapa yang harus dihubungi. Namun bisa bertanya di Banjar Tampuagan yang tadi sudah saya lalui. Di sana tentunya akan tahu di mana Jeron Dani Mangku yang bertugas di Beji ini. Karena dengan memberitahukan atau meminta izin kepada Dani Mangku tentunya akan bisa mengenter atau memberikan arahan yang benar mengenai cara pengelukatan di tempat ini. Dan saat ini saya sudah menaiki tangga lagi dan sudah berada di atas, dan sedikit lagi akan berada di bagian datar ujung daripada anak tangga, dan sudah mulai terlihat setelah tebing di depan, maka saya akan kembali ke areal persawahan yang ada di sekitaran tempat ini. Dan sepertinya tangga ini belum selesai karena masih terlihat bataku yang belum diplester, dan saya sudah berada di atas di tebing, di sisi tebing yang ada di depan, dan akan melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang ada di sini agar segera bisa sampai di Pura Siang Kangin. Dan inilah pemandangan alam yang akan dinikmati ketika melewati jalan dari dan menuju ke Petirtan dan kembali lagi menuju ke Pura Siang Kangin. Namun video tidak akan saya satukan dengan Pura Siang Kangin karena menghindari video terlalu panjang, dan video akan saya sudahi, yang mana nantinya Pura Siang Kangin saya akan buatkan video tersendiri agar tidak terlalu panjang. Dan ini adalah hutan yang ada di sebelah timur dari Pura Siang Kangin, dan video akan saya akhiri, dan jika ada salah saya memohon maaf, dan nanti tunggu video berikutnya yang menceritakan dan mengambil gambar Pura Siang Kangin. Terima kasih banyak, sukses.